Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, geng. Rada nyerempet karena sore, soalnya mendung ya, geng. Oh, lihat. Ini mau hujan, geng. Jadi sekarang itu setengah hari, geng. Ini motor ini berisik, geng. Apa yang menyebabkan berisik? Yang menyebabkan berisik itu satu ini. Jadi yang mengakibatkan motor ini berisik pada putaran rendah dan jalannya juga ini kan. Satu, ini rollernya udah gini gitu ya. Rollernya udah pada peang kayak gini, udah benjol. Udah depot nih, geng. Ini roller yang akan mengakibatkan roller itu berfungsi ini turun naik, geng. Dan ini lumah rollernya nih. Ketika lumah roller kayak gini nih, geng, ini jalur rollernya udah nggak bener. Ini akan menghasilkan suara berisik di putaran rendah karena ininya goyang, geng. Ini kan harus nggak goyang, geng. Ini udah toleransinya. Ini toleransinya udah besar, udah terlalu besar, geng. Ini udah goplak. Kalau goplak ini, geng, ini akan menghasilkan suara yang keras, geng. Jadi suara di bagian blok sip itu akan berisik banget. Ini seharusnya nggak ada toleransi kayak gini, nggak goplak. Mau tidak mau ini harus diganti, geng. Karena kalau cara mengakalinya ini nggak bisa diakalin, geng. Bisa juga ini dibos lagi nih. Tapi kan dibos bahannya nggak di kita itu di kampung itu nggak ada yang kayak baja gitu, geng. Jadi mau tidak mau ini harus diganti ini lumah rollernya. Ini satu lagi clip rollernya nih. Clip roller ini ya ini kan harus kencang nih kesini nih, geng. Sama pengaruhnya juga ini akan berisik. Di putaran-putaran rendah itu kalau clip rollernya ini udah jelek, udah longgar, ini akan berisik, ya. Jalan juga nggak bakalan normal karena ini kan yang turun naik ke sini nih, geng. Nah, ke sini turun naiknya. Ke sini nih cara kerjanya gini. Sedangkan ini turun naik, geng. Kalau ini jangan, nggak boleh goplak gini, geng. Itu harus seret, geng. Nggak boleh ada goplak-goplak ini. Mau tidak mau ini rumah roller harus diganti. Apa efek samping kalau nggak lumah roller nggak diganti? Ya efek sampingnya kan ngerembet. Yang namanya blok sip itu satu kesatuan, kan? Satu kesatuan yang harus kalau satu rusak, kalau nggak cepat diganti ya ngerembet. Kayak ini kan lumah rollernya rusak. Rollernya ini peang, udah benjol, geng. Ya jalannya nggak bakal normal. Jadi susah gitu untuk menjelaskannya. Bisa nggak rollernya aja yang diganti? Nggak bisa. Ini harus satu kesatuan. Tapi kalau saya sebagai mekanik ya tergantung permintaan yang punya aja. Kita mah cuma ngasih saran, pasangin, ya udah. Nanti hasilnya gimana udah hidup lah. Tapi kalau menurut bijak saya ini harus diganti, kan. Ini rollernya udah harus diganti, klip rollernya ini mesti diganti, dan lumah rollernya juga harus diganti karena ini akan mengakibatkan berisik di mesinnya, geng, di bagian blok sip ini. Kalau panbel ini bagus ya. Jadi ini buat teman-teman ini ya, kalau suara motor matic Anda mau dari jenis Yamaha, mau dari jenis Honda, mau dari jenis Suzuki, kalau pas putaran langsam itu berisik, diakibatkan ini nih, satu, lumah roller goplak dari ininya, kedua, klip rollernya, geng. Itu penyebab masalah di bagian blok CVT ketika mesin putaran langsam berisik. Kalau jalan tuntutan itu bisa diakibatkan sama kampas otomatis, sama ininya. Bisa juga kalau nggak rata ininya rollernya udah gini. Ini kan turun naik, geng. Kalau ininya bundarnya bulatnya pas, nggak benjol, ini enak turun naiknya. Tapi ketika ini rusak, benjol, ini kan nggak rata mundur majunya nih. Nah, itu akan mengakibatkan
gerdak-gerdak, itu akan mengakibatkan. Itu penyebabnya penyakit ini. Kalau penyakit kampas otomatis ya nggak ada tenaganya guys, cuman digas di belayer satu kali langsung itu tek tek. Nah itu ininya kampas otomatisnya guys. Jadi buat teman-teman kalau punya motor metik itu ya enak dipakai, tapi kalau pas nyervis itu lumayan juga biayanya guys. Beda dengan yang kayak ada rantainya gitu. Kalau ada yang rantainya itu kan berpisah, itu antara ada gear, ada rantai, plat koplingnya itu berpisah. Tapi kalau matic itu satu kesatuan guys, satu kesatuan di blok CVT. Di blok CVT-nya itu ada kampas otomatisnya, ada luma rollernya, ada macam-macam part yang lainnya guys. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kalau motor matic itu ya harus rutin lah diperiksanya, di servisnya. Nggak boleh 1 tahun 2 tahun baru dibuka. Nanti kalau dibuka langsung itu sekaligus geng, itu yang habisnya itu sekaligus, nggak bisa irit. Tapi kalau rutin ya 3 bulan atau 4 bulan sekali, blok CVT-nya itu di servis, itu akan awet geng. Karena yang mengakibatkan itu terjadinya boros ini kampas otomatis, luma roller, karena itu kotor geng. Karena kotoran itu nempel di sini, tergerus sama ini, sama mangkoknya ini, ya dia akan mengakibatkan cepat habis geng. Ya pada intinya ginilah, sepeda motor itu untuk dipakai dan dirawat. Kalau dipakai terus gak dirawat ya begini. Ya gitulah. Terima kasih teman-teman yang selalu nonton video-video saya doakan semoga selalu disehatkan, ditambahkan rezekinya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas lagi geng. Panas lagi. Sini banyak orang nih geng, ada yang hajatan nih geng.